Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Kali ini saya akan mengulas tentang pupuk untuk anggrek. Pupuk untuk anggrek kita bisa memberikan kepada anggrek disesuaikan dengan usia anggrek. Karena pemupukan untuk anggrek pada waktu seedling, kemudian remaja, kemudian dewasa tentu saja berbeda. Karena pada waktu anggrek masih posisi kecil, kita harus lebih banyak memberikan niat yang merangsang pertumbuhan akar, kemudian merangsang agar tumbuhan dapat berfotosintesis dengan baik. Kemudian apabila anggrek sudah dewasa, maka kita akan menggunakan pupuk yang bisa merangsang anggrek segera berbunga. Tentu saja hal ini membuat pupuk yang digunakan untuk anggrek akan berbeda-beda sesuai dengan usia anggrek. Nah, kali ini saya akan memberi tutorial terkait dengan pembuatan pupuk organik cair yang banyak mengandung kalium, di mana kalium ini sangat bagus untuk merangsang anggrek menjadi lebih cepat berbunga. Zat yang kita gunakan dalam pupuk organik cair ini tentu saja bahan-bahan yang banyak mengandung kalium juga. Untuk anggrek ini sudah cukup dewasa, kemudian juga sudah sempat berbunga. Dilihat di sini ada juga tunas baru. Untuk anggrek-anggrek ukuran seperti ini bisa kita berikan pupuk pembungaan untuk merangsang agar anggrek ini lebih cepat berbunga. Kemudian ini anggrek yang telah saya beri pupuk pembungaan. Pada anggrek ini ada 3 batang. Di sini ada bekas bunga yang sudah habis. Kemudian di sini ada juga bekas bunga yang sudah habis. Di sini ada 2 kuntum bunga baru. Nah, zat kalium ini sangat bermanfaat untuk memperkuat bunga pada anggrek sehingga bunga pada anggrek tidak cepat rontok. Kalium berperan sebagai aktivator dan pengatur berbagai proses fisiologi tanaman seperti proses fotosintesis, akumulasi, dan translokasi karbohidrat. Dengan pengaturan yang baik, maka pertumbuhan tanaman akan menjadi pesat dan ketahanan terhadap penyakit pun meningkat. Nah, pada awal pertumbuhan anggrek kebutuhan kalium masih rendah, namun apabila anggrek bulan sudah dewasa dan memasuki masa berbunga, kebutuhan kalium sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk merangsang pertumbuhan bunga pada anggrek, saya memilih banyak zat bahan-bahan yang banyak mengandung kalium untuk pembuatan pupuk organik cair kali ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, EM4 merupakan efektif mikroorganisme. Di sini mengandung Lactobacillus sp dan Saccharomyces species. Kegunaannya adalah EM4 ini nanti akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian fungsi dari EM4 ini untuk pembuatan POC adalah nanti akan fermentasi dan mendekomposisi bahan organik dengan cepat. Ini nanti sebagai bahan yang kita campurkan untuk pembuatan pupuk organik cair. Ini merupakan pisang ambon. Pisang ambon ini untuk 100 gram dia mengandung kalium 450 mg. Kemudian kandungan lain seperti protein, karbohidrat, gula, serat, dan vitamin C. Zat yang kita ambil dari pisang ini adalah nanti kalium 450 mg yang akan kita gunakan sebagai campuran untuk membuat pupuk organik cair. Jadi ini merupakan salah satu bahan yang kita gunakan. Bahan selanjutnya adalah buah pir. Buah pir ini telah saya kupas dan saya potong-potong. Kandungan dari buah pir ini adalah memiliki vitamin C yang tinggi, kemudian vitamin B, K, juga mengandung tembaga, magnesium, dan kalium. Jadi buah ini pun juga bisa menjadi bahan campuran untuk membuat pupuk organik cair. Ini merupakan air cucian beras.
Air cucian beras ini merupakan bahan yang sangat baik untuk dipergunakan membuat pupuk organik cair. Bisa juga sebagai mikroorganisme lokal. Di samping bisa digunakan sebagai bahan dasar pupuk organik cair, air cucian beras ini pun bisa langsung dipakai atau disiramkan pada anggrek sahabat semua. Namun untuk kali ini air cucian beras ini akan saya gunakan sebagai salah satu bahan dalam membuat pupuk organik cair. Kandungan dari air cucian beras ini adalah seperti protein, karbohidrat, lemak, serta unsur-unsur hara dan zat perangsang tumbuh yang sangat berguna untuk tanaman. Zat perangsang itu adalah vitamin B1 atau tiamin yang dapat memacu perpanjangan akar tanaman. Sehingga air cucian beras ini memang sangat banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Ya, adalah air kelapa. Air kelapa murni juga banyak mengandung zat-zat yang berguna bagi tanaman, terutama anggrek. Karena air kelapa ini mengandung karbohidrat, serat, protein, vitamin C, dan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman. Juga mengandung antioksidan. Jadi air kelapa murni ini juga sangat baik untuk tanaman dan kita jadikan sebagai bahan pupuk organik cair. Bahan selanjutnya adalah air gula. Air gula pasir sebanyak 2 sendok makan saya larutkan ke dalam air setengah gelas. Saya larutkan menggunakan air panas, kemudian kita tunggu dingin, nanti baru kita gunakan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk organik cair. Kita tunggu dingin terlebih dahulu. Untuk buah yang kita gunakan saat ini hanya 2 macam, yaitu buah pisang dan buah pir. Kedua buah ini akan saya haluskan atau bisa juga di blender. Kemudian nanti disaring air sari dari buah pisang dan buah pir ini yang akan kita gunakan sebagai bahan pupuk organik cair. Nanti kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil airnya. Buah pisang dan buah pir kita haluskan, kita blender. Buah pisang sekaligus dengan kulitnya tidak apa-apa. Saya menggunakan setengah buah pisang. Kita tunggu sampai halus. Setelah halus kita matikan. Kemudian kita akan menyaring dari jus buah pir dan buah pisang ini. Kita saring, kita gunakan airnya saja. Kita lakukan semuanya sampai habis. Untuk jus dari buah pisang dan buah pir sudah siap. Kita siapkan wadah untuk membuat pupuk organik cair. Bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi kita campurkan jadi satu. Saya menggunakan wadah botol ini yang sudah ada tutupnya sehingga nanti mudah untuk menutupnya, tidak perlu repot untuk menutup botol ini. Caranya mudah, langsung kita masukkan bahan-bahan tadi ke sini. Ini untuk air kelapa. Kemudian ini buah yang telah kita haluskan tadi. Sepertinya agak sulit nih memasukkannya karena tidak ada torongnya. Dan ini cukup kental ya sahabat. Kita masukkan. Ini tadi buah pirnya sebanyak setengah buah, kemudian buah pisangnya, pisang Ambon juga setengah.
Kemudian selanjutnya saya tambahkan air gula. Kemudian air cucian beras. Kemudian saya tambahkan EM4. EM4 sebanyak 2 tutup botol. Kemudian kita tambahkan air biasa, kira-kira nanti jadi segini. Kita tambahkan sedikit air. Kita tambahkan air. Nah, cukup. Kita sisakan ruang udara segini. Kemudian kita tutup menggunakan tutupnya. Kita campurkan supaya bahan-bahan yang kita gunakan tadi tercampur dengan baik. Bahan ini kita diamkan selama 2 minggu. Namun sehari sekali atau 2 hari sekali kita perlu membuka tutupnya agar gas keluar dari botol ini supaya tidak meledak. Jadi sehari sekali, 2 hari sekali kita buka, kita keluarkan gasnya, kemudian kita tutup lagi. Bahan ini kita diamkan selama 2 minggu, kemudian setelah 2 minggu kita bisa mengaplikasikannya pada tanaman yang kita miliki, termasuk anggrek atau tanaman jenis lainnya. Untuk pupuk ini bahan-bahan sudah kita campurkan menjadi satu, kemudian kita tunggu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu pupuk ini bisa langsung kita gunakan untuk menyiram anggrek yang sudah dewasa. Cara penyiramannya cukup mudah. Kita menggunakan perbandingan 1:10 untuk penyemprotan anggrek. Bagian yang disemprot pada semua bagian, baik pada bagian batang, kemudian mengenai daun, kemudian juga pada medianya. Pemupukan ini bisa kita lakukan secara berulang 3 hari sekali sampai dikira-kira anggrek cukup untuk siap berbunga. Pemupukan bisa kita hentikan. Nah, sahabat semua, cukup mudah bukan dalam membuat pupuk organik cair untuk merangsang pertumbuhan bunga pada anggrek. Bisa sahabat semua laksanakan di rumah sehingga anggrek sahabat semua bisa berbunga dengan baik, menghasilkan kuntum bunga yang banyak, dan bunganya pun awet, tidak mudah rontok. Nah, sahabat, assalamualaikum. September we met, I could tell by your smile, you hadn't been